Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal khazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal buhal wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shatiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa syi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Para jamaah sekalian, misi Nabi Muhammad terbesar ketika beliau diutus ke dunia sebagai seorang Nabi dan utusan Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hadis beliau yang berbunyi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Beliau mengatakan sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia, ya. Jadi misi terbesarnya adalah Rasulullah ini untuk, ya, bagaimana supaya manusia ini berakhlak, memiliki akhlak yang baik. Para jamaah sekalian, dalam kajian akhlaknya itu dibedakan antara ada akhlak, ada moral. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ya, ada apa lagi selain moral, ya, etika, ya, itu. Kalau moral, ya, atau etika itu atau norma, ya, mungkin ada yang menyebutnya norma, itu adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari seseorang maupun kelompok manusia, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang bersumber dari seseorang maupun sekelompok masyarakat yang apabila kita kerjakan maka kita akan disebut sebagai orang yang baik dan tidak mendapatkan pahala.
Jadi kebaikan-kebaikan yang bersumber dari seseorang. Jadi misalnya kita ada kebaikan-kebaikan dari seseorang yang kita ikuti. Ada kebaikan-kebaikan dari masyarakat yang kita ikuti. Ya, misalnya kalau kita berjalan harus membungkukkan badan. Nah, kita disebut sebagai orang yang baik, orang yang sopan, tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, kalau akhlak adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita kerjakan, maka kita akan menjadi orang yang berakhlak atau menjadi orang yang baik dan akan mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau kita ini melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari manusia atau masyarakat tadi, kita disebut sebagai orang yang bermoral atau disebut orang yang beretika. Nah, itu ya. Tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu ya kita akan disebut sebagai orang yang baik dan kita akan mendapatkan apa tadi? Pahala. Nah, akhlak ini merupakan nilai tertinggi dalam keimanan dan keislaman seseorang. Segala sesuatu kehidupan ini didasarkan pada akhlaknya. Dalam beriman, orang dituntut punya akhlak yang baik. Dalam kehidupan pribadi, orang juga dituntut mempunyai akhlak yang baik. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, moral itu juga penting, ya, walaupun tidak mendapatkan pahala, tapi tidak boleh ya berdiri sendiri, harus dilandasi dengan nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, karena kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam. Nah, oleh karena itu Islam ini sebenarnya adalah sumber dari segala sumber perilaku manusia. Harusnya sikap dan perilaku kita, mulai dari pikiran kita, ucapan kita, sampai tindakan kita, seharusnya didasarkan pada sumber tadi itu. Apa dari sumbernya? Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah jika sumbernya itu, maka kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang baik dunia dan akhirat. Oleh karena itu mari kita perbaiki akhlak kita. Dan sudah sering saya sampaikan, akhlak yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Ini akhlak tertinggi. Nah, mudah-mudahan ya misi yang dibawa Rasulullah sebagai seorang Rasul ini terus kita sambung. Kita juga ikut menebarkan, ya, kita juga ikut menyebarluaskan. Dengan cara apa? Ya, kita minimal melaksanakan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Syukur bisa disebarluaskan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.